Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang keuangan. Mata kuliah yaitu kewirausahaan. Keuangan. Pencatatan keuangan sederhana. Yang pertama, pembukuan adalah hal penting dalam berbagai lini usaha. Karena pembukaan terkait erat dengan masalah keuangan untuk kelangsungan usaha. Yang kedua, membuat catatan yang lengkap mengenai keuangan, baik itu cash flow atau uang masuk dan keluar, catatan omset harian, mingguan, dan bulanan, catatan pembelian usaha Anda. Tidak peduli seberapa kecil usaha yang telah Anda mulai, persiapkanlah pencatatannya dengan baik agar jika suatu hari nanti usaha itu menjadi besar, Anda sudah terbiasa. Kemudian cara membuat laporan keuangan sederhana. Adapun susunan atau tahapan cara membuat laporan keuangan sederhana dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, langkah 1, melakukan checklist. Yang kedua, pengumpulan bukti transaksi. Yang ketiga, membentuk perkiraan atau akun. Yang keempat, membuat jurnal atau jurnal umum. Yang kelima, membuat laporan keuangan. Kemudian, mengatur keuangan. Ada 5 tips sederhana untuk mengatur keuangan bisnis kecil Anda. Yang pertama, pisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Yang kedua, manfaatkan pihak ketiga. Yang ketiga, perlu membuat pembukuan terperinci dalam mengelola keuangan usaha kecil secara sederhana. Yang keempat, gunakanlah software. Yang kelima, berinvestasi. Perencanaan keuangan. Yang pertama, hasilkan target-target keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, menetapkan imbalan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, menetapkan standar efisiensi yang meliputi semua aspek operasi. Yang keempat, memeriksa kebenaran rencana dan merevisinya di masa perlu. Yang kelima, menganalisis secara rencana dan membuat perbandingan dengan standar yang sudah ada. Yang keenam, mengkomunikasikan rencana itu kepada karyawan dan menyiapkan tahap pelaporan dan pengendalian. Yang ketujuh, mendokumentasi terencana keuangan yang menyeluruh. Biaya atau cost dalam bisnis. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedangkan terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada beberapa klasifikasi mengenai biaya. Yang pertama itu 1, fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Yang ketiga, direct cost atau biaya langsung. Yang keempat, operation cost atau biaya operasi. Yang kelima, indirect cost atau biaya tak langsung. Yang keenam, maintenance cost atau biaya perawatan. Yang ketujuh, first of investment cost atau biaya investasi. Yang kedelapan, incremental cost. Yang kesembilan, marginal cost. Yang kesepuluh, unit cost. Yang kesembilan, total cost atau biaya total. Laba. Laba menurut Surwojono tahun 2008, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan uang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapat di atas biaya atau total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang. Klasifikasi laba. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk perencanaan perusahaan kecuali dan ada perubahan-perubahan besar. Laba sebelumnya dirugikan, pajak atau EBIT, earnings before tax. Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Laba setelah pajak atau laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba yang ditahan.
Dari perkiraan laba-laba yang ditahan akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada orang pemegang saham. Yang selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah merupakan ringkasan dari suatu proses. Pencatatan merupakan suatu ringkasan dan transaksi keuangan yang terjadi salah satu tahap buku yang bersangkutan menurut Zaki Baridwan. Pengertian di dalam standar akuntansi keuangan adalah laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara, seperti sebagai laporan arus kas, catatan laporan keuangan lain, dan materi penjelasannya bagi integrasi dari laporan keuangan. Yang selanjutnya ada neraca. Neraca ini adalah keuangan, salah satu laporan keuangan yang paling esensial dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis. Ini ditandai dengan posisi keuangan yang sistematis mulai harta, kewajiban, hingga ekuitas pemilik. Bila dirumuskan harta, kewajiban plus modal. Laporan arus kas. Menurut PASK nomor 2 2002.5, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakan. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran dan perusahaan selama periode tertentu. Yang selanjutnya titik impas. Titik impas yaitu BEP atau titik lampas, suatu keadaan di mana jumlah pendapatan sama besarnya dengan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan sehingga kondisi tidak untung ataupun tidak rugi. Yang selanjutnya yakni analisis laporan keuangan. Pemilik usaha kecil yang harus melakukan analisis laporan keuangan sendiri, maka langkah demi langkah yang sederhana berikut ini. Yang pertama, lakukan analisa laba. Yang kedua, bandingkan hasil aktual. Yang ketiga, gunakan dashboard. Dan yang keempat, lakukan perbandingan dengan hasil industri bidang usaha Anda. Permodalan usaha. Yang pertama, modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi dan digunakan untuk biaya usaha. Selanjutnya, klarifikasi modal, modal aktif, modal pasif. Selanjutnya, syarat memperoleh KIK dan KMKP. Yang pertama, penyusunan pribumi golongan ekonomi lemah. Yang kedua, memiliki usaha yang jelas. Yang ketiga adalah ada izin usaha atau sedang proses menyelesaikan. Yang keempat adalah tidak sedang menikmati kredit dari bank lain. Yang terakhir adalah tidak termaksud dalam daftar hitam bank kredit macet menurut catatan bank. Selanjutnya, prosedur memperoleh kredit kepada bank atau LKBB. Yang pertama, pengajuan permohonan kredit. Yang kedua, melengkapi masyarakat dan mengisi formulir permohonan. Yang ketiga, penelitian pendahuluan. Yang keempat, pemeriksaan ketepanan usaha. Yang kelima adalah analisis permohonan kredit. Yang terakhir adalah keputusan atas permohonan kredit. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.